being different is totally okay. As long as we stay on the right track. What I want to tell to you is, gak apa-apa banget kok menjadi berbeda. Selama berbedanya kita itu tidak bertentangan sama yang maha kuasa, sama hukum-hukumnya. Dalam konteks ini adalah Islam. Dan gue berbicara ini bagi yang meyakini. Kalau lo gak yakin gak apa-apa, gak ada masalah. Gue dilahirkan dengan kondisi yang ya tentu saja nggak ada yang sama gitu. Kita 8 miliaran manusia ini beda-beda kan jalan hidupnya, jalan takdirnya gitu. Dan setiap kita dikaruniakan sidik jari yang berbeda, karakter, watak, kebiasaan, orang tua, lingkungan, pendidikan yang berbeda-beda semuanya gitu. Dan gue itu adalah seorang wanita yang kalau secara watak, ini aku tidak gue nggak berusaha untuk kayak gue judging myself, enggak, tapi gue emang ngelakuin tes gitu. Gue itu kalau karakternya koleris sanguinis, yang mana nggak banyak cewek yang karakter itu. Satu, kebanyakan tuh karakter cowok. Kedua, gue itu kalau MBTI, yang gue sih sebenarnya nggak terlalu nggak yang kayak I'm a fan of MBTI, nggak gitu juga, biasa aja. Cuma kalau berkali-kali tes MBTI gue ENTJ, itu cewek 1% doang yang kayak gitu. 3, secara sidik jari, sidik jari gue bentuknya yang intinya artinya adalah leadership-nya bagus aja gitu. Emang gue sempat berpikir gitu kan, gue kritis, gue aktif, gue emang suka berekspresi, dan gue extrovert tulen. So extrovert tulen itu teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, mungkin yang psikologi udah tahu ini ya, kita tuh ekspresif, kita apa yang menimpa kita kadang ngelakuin tanpa mikir gitu. Beda sama introvert, itu submisif cenderung. Jadi apa yang terjadi, dia pendem dulu, dia pendem lagi, rilisnya nanti deh, tergantung orang beda-beda gitu. Kalau extrovert itu langsung ekspresif gitu. Jadi gue juga sempat berpikir karena perempuan yang kayak gue agak langka nih di Indonesia ini gitu. Jadi gue tuh cenderung distereotipkan kayak seolah-olah ya, some people think gue rebel, some people think gue terlalu kritis, some people think gue tidak sesuai norma seperti perempuan lainnya gitu, dan sebagainya. Tapi whatever they say, dengan melalui tahun-tahun hidup yang hanya gue dan Allah yang tahu bagaimana, gue kira ngambil pusing gitu loh. Allah gak mungkin salah menakdirkan gue seperti ini. Allah gak mungkin salah menakdirkan gue punya visi. Gue perempuan yang punya visi, gue tahu gue mesti ngapain. Gue perempuan yang ngerti bahwa gue jaga kehormatan gue, dan gue ngerti bagaimana menghargai orang lain gitu. Dan gue tegas gitu, gue gak menye-menye, gue gak yang kayak gimana gitu, walaupun berbeda dari perempuan. Allah tahu persis dan gak mungkin sia-sia. Jadi secara karakter, secara watak tadi ya, yang koleris sanguinis itu watak ya gitu. Karena gue juga belajar dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Kalau rujukan gue kemana, gue ke Dr. Aisyah Dahlan karena beliau mendalami neuroscience gitu. Gue bukan anak psikologi, gue bukan anak kedokteran, cuma gue mencoba untuk mempelajari diri gue sendiri dan lingkungan, dan it helps me a lot dalam berbagai hal, dalam memimpin, dalam bekerja, dalam berteamwork. Itu kebantu banget sih, ilmu tentang watak dan karakter itu ngebantu banget ya. Contoh, gue kalau gue kena sesuatu hal yang bikin stressful, itu reaksi gue adalah langsung fight gitu. Maksudnya kayak ya gue ekspresi aja, gue ngomong aja gitu. Misalnya kayak apa gitu, gue langsung bertindak gitu, atau gue langsung ekspresi ngomong. Cuma ada teman gue yang ternyata bahasa stresnya, gue baru tau stress language itu ada 4. Ada yang stress language itu diem, freezing. Ada yang stress language itu langsung kayak langsung attack gitu. Kayak attacknya tuh bukan hajar gitu bukannya, tapi kayak lebih ngomong gitu ya gitu. Walaupun ada yang fisik ada gitu. Ada yang kayak dia tuh makan, ada yang people pleaser, nggak enakan, langsung nyalahin diri dia sendiri, langsung kayak ngambil treatment untuk ya udah deh gue mesti ngapain nih, iya gue yang salah gini-gini. Nah itu stress language orang tuh beda-beda gitu. Dan gue yang stress language-nya tuh yang langsung to the point gitu. Terus gue ketemu temen gue yang beberapa yang stress language itu diem, gue tuh ngerasa kayak kok dia gitu sih, kok dia nggak perlu sama gue. Ternyata itu stress language dia gitu. Dan dia mungkin bagi yang introvert, bagi yang mungkin gak ekspresif, ngeliat gue aneh, kok lu lebay banget. Bukan lebay sayang, kita emang kagak pakai mikir kadang. Kok lu gak mikir lu? Karena kita beda respon otaknya. Seandainya satu dunia ini introvert, apa kagak kesepian lu? Atau seandainya satu dunia ini extrovert, apa kagak keberisikan lu? Kayak gitu kan. Jadi Allah tuh udah tahu banget, Allah tuh udah tahu persis kenapa gue dikasih watak, dikasih karakter, dikasih episode hidup seperti ini. Allah tuh tahu persis
gitu. Dan Allah juga tahu kenapa lu, kenapa dia, kenapa kita. Beda-beda karakter Allah tuh tahu persis. Kita tidak diminta, yang gue tahu ya, untuk berubah menjadi orang lain. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang berbeda-beda karakternya, tapi menjadi versi terbaiknya dengan Islam. Seperti Umar bin Khattab yang tegas banget, tapi aslinya sebenarnya Hello Kitty, maksudnya lembut gitu. Tapi baik dan tegasnya itu benar-benar menopang keadilan gitu, benar-benar meratakan keadilan dan menegakkan kebenaran gitu. Atau Utsman bin Affan yang karakternya soft, lebih pemalu, atau Ali bin Abi Thalib yang karakternya populer gitu. Yang emang keren, public speaking dan sebagainya gitu. Itu tuh Allah punya masing-masing. Sahabat Rasul itu 124 ribuan itu tuh beda-beda semua. Tapi mereka bisa mencapai versi terbaik mereka dengan Islam. Jadi Islam itu tidak menyuruh kita untuk berubah, tapi menjadi versi terbaik.